Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun kalian mendengarkan presentasi kami kali ini. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah akuntansi syariah akan menjelaskan materi tentang akuntansi syariah akad ijarah. Dan sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah. Di sini saya sebagai moderator. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan 4 orang teman saya. Yang pertama ada Khalil Bisri, Lutfi Inayah, Lutfi Nurrahmatika, dan Muhammad Maulidi Fahmi. Dan sebelum kita memasuki materi inti, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari akad ijarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian ijarah. Menurut Said bin Sabik dalam fikih sunnah, al-ajrah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna, manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa. Pengertian ijarah selanjutnya, aset yang disewakan dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan sebagainya. Karena ditransfer adalah manfaat suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman akuntansi akad ijarah. Akuntansi akad ijarah berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama yaitu Al-Quran sebagai firman Allah yang berbunyi, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat 43 ayat 32. Kemudian As-Sunnah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, selanjutnya yaitu ketentuan akuntansi ijarah. Ketentuan akuntansi ijarah itu ada 3. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan bali. Yang kedua, objek dan akad ijarah. Yang ketiga, ijab dan qabul. Objek dan akad ijarah itu ada 3, yaitu manfaat atau jasa. Yang pertama harus bisa dinilai dan didapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang kedua, sewa dan upah, yaitu suatu yang dijanjikan dan dibayarkan penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atas pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakan. Yang ketiga, ketentuan syariah untuk ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya mengikat. Kemudian ada alur transaksi ijarah yang ada 4 alur. Yang pertama itu ada negosiasi dan akad ijarah. Yang kedua itu ada membeli barang atau jasa dari pemasok. Yang ketiga itu menggunakan objek ijarah. Yang keempat itu membayar sewa pada bank. Kemudian saya sedikit menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama itu nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Baik, itu dia sedikit penjelasan materi tentang akuntansi syariah akad ijarah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.